Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Dirga Dadali. Kali ini saya akan membicarakan tentang video klip ya. Yang mungkin dari kemarin ya, dari hari Jumat sampai Sabtu siang tadi rame, rame sekali gitu ya. Ya saya pikir ramenya karena hal-hal yang baik gitu ya. Terus saya tuh sebenarnya udah mengetahuinya dari jam sekitar Jumat malam lah ya. Jumat malam saya udah ada feeling nggak enak lah gitu ya. Kalau tanda-tandanya sih ya ke saya ya gimana ya, perasaannya nggak enak aja gitu, nggak tahu kenapa. Nah, terus saya melihat ada beberapa komentar yang bilang, oh ini plagiat dari IU katanya. Oh ya, dalam hati saya, oh ya, oh ya udah. Saya mulai di situ untuk cross check. Tapi sebelum saya cross check, saya lihat dulu beberapa Twitter. Setelah saya lihat Twitter, itu ternyata ada yang bilang plagiat. Ah, orang saya diarahin kok dalam hati saya kan. Saya bilang, no plagiat. Saya bilang begitu. Lama kemudian, dia jawab, cek dulu bla 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 dengan ngototnya yang barbarnya itu ya. Ya udah, saya coba cek. Pas saya cek, oh iya, ini kan video yang dikasih tahu sama Mas Kris waktu itu ke saya. Tapi saya itu nggak tahu. Saya pikir itu adalah storyboard untuk video klipnya kita. Taunya itu adalah video klip IU. Saya masih ingat gitu. Setelah saya cek, oh iya videonya juga sama. Oh, saya pikir ini masalah. Saya pikir masalah. Kemudian saya langsung hubungi via Valen. Vi, gimana? Dia jawab, aduh mas, aku malu katanya. Di sini ya ada WA-nya ya. Dia bilang ini, take down aja lah mas, videonya malu-maluin katanya. Dia telepon, aku nggak keangkat, aku lagi ada keperluan sama anakku. Aduh, nggak keangkat. Udah, aku jelasin gini sama Via. Gini Vi, aku kan wis bilang iki no plagiat di Twitterku. Sebab ya kita nggak tahu, aku bilang. Kita ini nggak tahu, saya bilang. Kita ini nggak tahu kalau misalkan ini tuh plagiat gitu. Ini tuh jiplak, saya bilang. Aku sih setuju kalau di take down, terus kita buat lagi aja yang baru gitu. Aku pikir gini, alamak, ini laguku sama Yuda ini jadi rusak lah, jadi kotor nih Vi, ini gara-gara video klip koyok ngene, aku bilang gitu kan. Aku loh Vi mikir karirku sama karirmu, aku bilang gitu kan. Jadi kita nih mikir juga di situ gitu kan. Ini pure, iki pure, bukan kesalahan kita. Ya aku kan kasih tahu pengertian ayam be fansmu, aku bilang begitu. Biar dia supaya ngasih tahu pengertian sama fansnya Iyo juga gitu ya. Ya wes, ajukan bikin ulang aja kataku. Vi, bismillah Vi. Ora apa-apa, kalau sing mesti capek. Kon siap-siap ke Jakarta yo. Kalau wes ono kabar nang produser, aku bilang. Ya wes, katanya. Iya Mas Dirga, aku tadi udah telepon Pak Diki, para produser gitu ya. Cuma masih off, mungkin masih istirahat. Mudah-mudahan segera bisa take down mas. Gitu. Jadi kita tuh sebenarnya berdua mengharapkan untuk take down, gitu ya. Jadi gini ya, kalau misalkan pas kejadian itu kita dibully habis-habisan gitu ya, sama apa itu namanya K-popers apa yang barbarnya itu saya nggak tahu lah ya. Jadi gini ya, saya jelasin. Awalnya sih Via minta maaf. Via minta maaf membuka suara lewat Instagramnya. Dia di sini bilang kan ya, nah, untuk IU, fans IU dan terutama Vianisti, juga pihak yang merasa dirugikan. Aku minta maaf soal musik video terbaru aku yang ternyata memang mirip banget sama musik videonya IU. Ini sama sekali nggak ada unsur kesengajaan karena aku bukan penggemar K-pop secara umum. Jadi nggak banyak tahu soal musik video K-pop. Kebanyakan musik video K-pop yang aku lihat cuma punya Blackpink doang, kata dia. Ya, kalau dari awal tahu bahwa musik video pasti dengarkan lagu ini plak ketiplak sama musik videonya orang lain, sudah pasti 100% bakalan minta ganti konsep. Betul. Karena waktu video klip Ayah aja, justru aku sama Via Valen yang minta ganti kostum karena kostumnya kurang seragam.
yang setuju pertama kali. Kan pernah ada tuh video klip Ayah. Di situ kan awalnya nggak seragam bajunya. Setelah Via bilang duluan, terus aku setuju. Ya udah ganti aja kostumnya, minta ulang aja. Gitu kan. Akhirnya diulang. Ya, lanjut ya. Jujur, kata Via. Jujur aku malu pas tahu aku bakal minta videonya buat di take down, dan ini akan jadi pembelajaran buat kedepannya biar nggak terjadi hal seperti ini. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Menurutku, saya sama Via ini korban. Jadi ya bisa dibilang ya, ada klarifikasi yang tertera dari pihak Askada Musik Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya pihak Askada Musik itu sudah meminta maaf duluan. Waktu itu lebih cepat daripada kita, gitu ya. Itu sudah merupakan kecukupan lah. Jadi udah cukup lah gitu kan. Ya karena sudah minta maaf juga gitu kan dari pihak Askadanya gitu kan. Jujur aja Askada juga nggak tahu kalau itu jiplak gitu. Saya juga nggak tahu, Via nggak tahu gitu. Mungkin Via lebih ya uslah daripada manjang gitu kan. Nah kalau aku mikir gini, aku juga mau ini selesai. Cuman kalian ini yang nuntut-nuntut kita ini seharusnya lebih berpikir lagi gitu loh. Toh dari labelnya juga udah ngasih penjelasan bahwa label pun nggak tahu. Ya, kita tuh saya sama si Via nggak tahu juga. Termasuk label mungkin kita ini, ya. Ini nggak tahu juga. Nah, disinilah kalau saya sih berpikir ya kita korban, ngapain minta maaf gitu kan. Karena dengan label aja udah cukup minta maaf gitu loh. Nah, kita ya udah. Tentang masalah bicara saya no plagiat di Twitter itu kan sebenarnya adalah hak ketidaktahuan. Ketika saya tidak tahu ya saya punya hak juga. Gitu loh. Jadi perspektifnya tuh jangan rendah gitu loh. Apa-apa barbar, apa-apa barbar. Apalagi di sini saya ngelihat ada ya, sorry to say, di Twitter si Mika Angelo. Ya menurut saya dia penyanyi juga sih di sini. Jadi ingat pas manggung di Bandung katanya, drivernya muterin album Dadali Band yang selabel dengan kasus ini katanya. Sepanjang jalan dan benar-benar sealbum hasil plagiat rasanya. Lah, itu sih menurutmu, Pak? Ya, mohon maaf ya. Saya tahu corona ini pasti kamu sepi job. Kalau saya insya Allah enggak. Karena kenapa? Mohon maaf. Saya masih ada royalti banyak dari YouTube. Ya. Kalau Anda mungkin nggak tahu gitu ya. Dan saya pikir di sini sih tidak pantas Anda ikut campur ke ranah ini gitu loh. Jadi kenapa mengarah ke Dadali gitu. Si Mika Angelo ini kenapa jadi mengarah ke Dadali? Jadi nggak nyambung gitu. Anda tuh kalau mau pansos tuh nyambung aja gitu. Kenapa jadi nyalahin musiknya gitu kan. Ini kan yang salah video klipnya. Menurutku sih dia langsung ngomong bayangin riff gitarnya katanya, terus sebel banget kayak nggak ada hormat sama kayak Fix You lah. Ya itu kan nada itu kalau tidak berbenturan 7 nada ya enggak gitu kan. So apa masalahnya untuk Anda Mika Angelo? Jadi saya kenapa mencuatkan nama Anda di sini karena sebenarnya Anda tuh nggak nyambung dan nggak ada urusannya sama sekali. Kelihatan pansosnya Anda gitu aja. Jujur saya sudah tidak mau melukai hati seseorang ya. Saya tuh sudah semenjak dari pembelajaran banyak hal ya, saya tidak pernah mau menyakiti hati seseorang. Tapi karena Anda yang mulai, saya di sini bukan mau menyakiti, tapi mau memperingatkan, jangan ikut campur. Wes, ini bukan urusanmu, ya. Kalau kamu mau bikin tweet ya silahkan aja, tapi kalau di sini ada urusan yang nama Dadali, hati-hati, gitu, hati-hati, ya. Masalahnya walau bagaimanapun Anda baru di musik, lamaan saya, itu aja. Bukan saya sombong, tapi saya di sini hanya mempresentasikan bahwa presentasi yang saya buat ini memang sesuai faktanya, kenyataannya, gitu aja. Nah ini terlepas dari masalah K-pop yang sudah selesai di take down ya. Mau di privasi, mau diapain, yang penting itu nggak dipublikasikan intinya ya. Jadi untuk pihak fans IU juga jangan terlalu berlebihan untuk menuntut kita, untuk saya tentunya untuk minta maaf. Jujur, saya pribadi korban. Untuk apa saya minta maaf? Apa kurang jelas minta maafnya via Valen yang begitu dengan rendah hatinya dari lubuk hati yang paling dalam? Apa kurang jelas minta maaf klarifikasinya dari Askada Musik Indonesia label saya? Jadi kalau saya sendiri sih saya rasa kalau saya harus minta maaf juga ya berlebihan. Tidak ada garis perspektif Anda untuk memikirkan bahwa kami ini korban juga. Ya. Anda yang menggembor-gembor bahwa
kita tidak menyalahkan penyanyinya, tapi Anda menuntut kita untuk minta maaf. Kita tuh saya, Via Valen sama produser. Ini kita nggak tahu. Ini pure kesalahan dari sutradaranya Chris Sinyal. Jadi kalau Anda mau menyalahkan, silakan salahkan Chris Sinyal. Gitu. Kalau kita di sini tugasnya, jika memang itu tidak benar, terbukti sudah di take down. Kalaupun tidak di take down, katanya di privasi, apalah itu. Yang penting itu tidak ditayangkan atau tidak dipublikasikan. Ya, sekali lagi saya peringatkan juga untuk Mika Angelo atau Mika Angelo, apalah namanya, nggak ngerti aku. Ya udah, jangan ikut campur. Saya sudah tidak mau menyakiti hati seseorang, dan tolong statement kamu itu dijagalah gitu ya, karena nggak ada kaitannya sama kamu ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pengertiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.